Indonesia terus berusaha menjadi produsen pesawat tempur terkemuka di dunia. Salah satu pesawat tercanggih saat ini adalah jet tempur siluman yang dikembangkan bersama Korea Selatan. Tentunya, dengan adanya alutsista ini, Indonesia makin diperhitungkan kekuatan militernya. Kira-kira bagaimana kalau misal jet tempur ini dikirim Indonesia untuk membantu Palestina? Kali ini kita akan bahas seperti apa kecanggihan dari jet tempur siluman buatan Indonesia. Mari kita bongkar. KF-21 tergolong ke dalam pesawat tempur generasi kelima yang memiliki kapabilitas dan teknologi canggih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Beberapa pesawat tempur generasi kelima yang dianggap paling canggih saat ini yaitu F-35 Lightning II dipakai oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Sukhoi Su-57 milik Rusia, Chengdu J-20 buatan China, serta Diesel Rafale dari Angkatan Udara Prancis. Hampir semua teknologi dan kemampuan pada pesawat-pesawat tersebut juga dimiliki oleh KF-21. Apa saja kecanggihannya? Mari kita mulai dari desain pesawat. KF-21 didesain sebagai jet siluman yang dilengkapi dengan sudut dan permukaan yang dirancang untuk meminimalkan sisi radar dan suara, sehingga membuat pesawat lebih sulit dideteksi oleh musuh. Desain siluman ini didukung dengan material jet KF-21 yang menggunakan serat komposit, yang membuatnya memiliki banyak keunggulan, di antaranya berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, dan tahan korosi alias anti karat. Fitur siluman selanjutnya terletak pada peralatan elektronik yang digunakan di KF-21. Jet tempur ini dilengkapi dengan Electro-Optical Targeting Port atau EOTP. Teknologi ini menggabungkan kamera inframerah dan elektronik untuk membuat gambar digital dari target. EOTP sering digunakan dalam misi pengejaran dan pengintaian, seperti pemantauan musuh dan membantu pilot dalam membidik target hingga membuat keputusan tembakan. Selain EOTP, KF-21 juga memiliki teknologi data link canggih untuk meningkatkan efisiensi misi dan keamanan penerbangan. Teknologi data link meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara nirkabel dengan sistem dan perangkat lain, misalnya dengan pesawat tempur lain, pangkalan udara, dan kendali udara. Kecanggihan ini memungkinkan pertukaran informasi secara real-time tentang situasi dan target, serta membantu peningkatan koordinasi misi dan meminimalkan risiko. Alat komunikasi jarak jauh tersebut dilengkapi dengan radio frekuensi jammer yang berfungsi untuk memblokir atau menghambat sinyal radio frekuensi musuh, guna meningkatkan keamanan misi dan melindungi pesawat dan personil dari ancaman musuh. Setelah takjub dan bangga melihat kecanggihan jet tempur buatan Indonesia ini, selanjutnya kita beralih ke bagian desain dan spesifikasi. Beberapa pengamat jet tempur mengatakan, desain KF-21 sangat mirip dengan jet tempur generasi kelima andalan Amerika Serikat F-22 Raptor. Berdasarkan data dari Defense Acquisition Program Administration, jet tempur KF-21 memiliki panjang 16,9 meter dengan lebar rentang sayap 11,2 meter, serta tinggi 4,7 meter. Bobotnya sedikit lebih panjang dan lebih sempit dari F-35A Joint Strike Fighter, dan terasa lebih kecil dari FA-18IF Super Hornet dan F-22 Raptor. Secara keseluruhan, KF-21 memang sangat mirip dengan F-22 Raptor. Bodi pesawat ini berwarna abu-abu kehitaman dengan label KF-21 tertera pada bagian sayap. Kita juga patut bangga sebab bendera Indonesia dan Korea Selatan bersanding di bagian dekat kokpit pesawat. Jet tempur yang didesain untuk 1 atau 2 orang kru, dengan stabilisator vertikal miring, sayap berbentuk berlian, intake udara bersudut, dan mesin ganda turbofan General Electric F414. Duo mesin turbofan General Electric F414 yang digunakan di KF-21 merupakan mesin yang sama di FA-18IF Super Hornet. Kedua mesin ini dapat menghasilkan daya dorong maksimum 44.000 pon. Meskipun KF-21 memiliki berat kosong 11,8 ton dan berat lepas landas maksimum 25,4 ton, dua mesin turbofan tersebut dapat membuat jet tempur siluman ini melaju dengan kecepatan tertinggi hingga 1,81 kecepatan suara, atau sekitar 2.235 km per jam, dengan jangkauan terbang jauh 2.900 km. Kecepatan jet tempur siluman KF-21 ini tergolong ke dalam supersonik,
sebuah istilah bagi pesawat yang mampu melebihi kecepatan suara. Kecepatan supersonik memiliki beberapa dampak penting dalam penerbangan, seperti perubahan karakteristik aerodinamika pesawat, dan juga membutuhkan material dan teknologi yang lebih canggih untuk memastikan kinerja yang optimal dan keamanan penerbangan. Jet siluman KF-21 buatan Indonesia telah membuktikan kemampuan supersoniknya dalam uji terbang pada awal 2023. Selama uji coba penerbangan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, jet tempur KF-21 mampu mencapai kecepatan supersonik pada ketinggian 40.000 kaki atau sekitar 12.000 meter. Lanjut dari segi persenjataan. Jet tempur ini memiliki 10 perangkat eksternal untuk membawa berbagai persenjataan. 6 di bawah sayap dan 4 di bawah badan pesawat. Belajar situs defensenews.com, KF-21 dibekali rudal udara ke udara MBDA Meteor. Misi ini dirancang untuk melawan target seperti pesawat tempur, drone, dan sistem pertahanan udara. MBDA Meteor memiliki kemampuan untuk mempertahankan kecepatan dan energinya selama perjalanan, yang memungkinkan misil untuk mencapai target dari jarak yang sangat jauh, serta memberikan manuver yang baik saat melakukan serangan. Sementara untuk rudal udara ke darat, KF-21 menggunakan Taurus KEPD-350 dan AGM-65. Rudal ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi dalam menyasar targetnya di daratan. Rudal ini juga dilengkapi dengan sistem navigasi yang canggih dan kapabilitas pemantauan elektronik yang memungkinkan untuk memonitor dan mengendalikan serangan secara real-time. Dan selain itu, KF-21 juga dilengkapi dengan rudal anti kapal, yaitu AGM-84 Harpoon. Rudal ini diproduksi oleh Boeing. Misil ini dirancang untuk melawan target berupa kapal permukaan, serta infrastruktur penting seperti pelabuhan dan jembatan. Dan dengan segala fitur kecanggihan dan persenjataan yang mematikan ini, berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat jet tempur KF-21? Sebagai proyek yang dikembangkan bersama, pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan. Kemudian 20% menjadi beban pihak swasta, dalam hal ini yaitu Korea Aerospace Industries atau KAI, sedangkan Indonesia membiayai sisanya yaitu 20%. Dirangkum dari berbagai sumber, proyek megah ini diperkirakan menelan biaya hingga 8 miliar won atau sekitar 24,8 triliun rupiah. Anggaran ini terdiri dari 4 tahapan lokasi. Yang pertama, yaitu pengembangan teknologi sebesar 0,1 triliun rupiah, tahapan pembangunan sebanyak 20 triliun rupiah, kesiapan teknologi sekitar 0,7 triliun rupiah, serta biaya operasional dan infrastruktur sebesar 4 triliun rupiah.